Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Eka Aprilia sebagai moderator yang akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Perancangan Arsitektur UMKM Cara Handmade GIF menggunakan metode TOGAF ADM. Kelompok satu sendiri mempunyai beberapa anggota. Yang pertama itu ada Eka Aprilia, Avitaya Priska, Rivaldi Candiasi, Susi Wahyu Lestari, Felisa Ahmad, dan Alfi Sarin. Latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, UMKM Cara Handmade GIF adalah sebuah usaha mikro kecil menengah UMKM yang bergerak di bidang produksi, penjualan produk kerajinan atau tangan atau yang biasa dikenal dengan handmade gift, seperti hamper, souvenir, dan paket atau kado unik lainnya. Usaha ini berfokus pada kustomisasi produk sesuai permintaan dari para pelanggan itu sendiri, yang menjadikan nilai personal yang tinggi. UMKM ini menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu seperti proses bisnis yang sulit terdigitalisasi, pengelolaan pesanan dan stok yang masih dilakukan secara manual, tidak adanya sistem yang terintegrasi antara divisi produksi, keuangan, dan pemasaran, dan yang terakhir itu adalah minimnya dokumentasi dan alur kerja yang terkontaminasi dengan baik. Selanjutnya adalah pengaruh perancangan arsitektur untuk UMKM Cara Raya, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada arsitektur perusahaan, membantu mengenalkan transportasi bisnis dan teknologi. Yang kedua itu memberikan panduan menyeluruh untuk menyelaraskan strategi bisnis dan TI. Yang ketiga itu adalah UMKM perlu merancang arsitektur agar lebih efisien, terstruktur, dan siap bersaing di era digital. Tujuan penelitian: 1. Merancang arsitektur enterprise untuk UMKM Cara Handmade GIF. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. 3. Menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi dengan kerangka kerja TOGAF. Selanjutnya, pengertian TOGAF, The Open Group Architecture Framework. 1. Sebuah kerangka kerja framework yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola arsitektur perusahaan secara sistematis. 2. Dikembangkan oleh The Open Group, TOGAF menjadi standar internasional dalam pengembangan arsitektur enterprise. 3. TOGAF membantu organisasi dalam menyelaraskan tujuan bisnis dengan teknologi informasi. Selanjutnya, manfaat TOGAF. 1. Meningkatkan efisiensi proses bisnis. 2. Mengurangi duplikasi sistem dan data. 3. Memberikan panduan terstruktur untuk transformasi digital. Dan yang terakhir, nomor 4, mendukung pengambilan keputusan berbasis arsitektur. Lalu selanjutnya ada metode TOGAF, Architecture Development Method atau ADM. ADM sendiri terdiri dari beberapa fase iteratif, yaitu ada primary fase, persiapan dan perancangan awal arsitektur. Lalu ada arsitektur vision, menentukan visi arsitektur dan ruang lingkup proyek. Dan yang terakhir ada bisnis arsitektur, menganalisis proses bisnis, aktor, dan alur kerja. Lalu penerapan TOGAF untuk UMKM Cara Handmade GIF memerlukan struktur arsitektur yang efisien untuk mendukung digitalisasi proses bisnis, pengelolaan pesanan, produksi, dan stok, integrasi antar bagian usaha. TOGAF ADM dipilih karena fleksibel dan dapat disesuaikan dengan skala usaha kecil menengah. Pendekatan TOGAF memungkinkan perancangan bertahap dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. Preliminary fase menentukan ruang lingkup proyek arsitektur. Yang pertama ada fokus, perencanaan sistem pencatatan otomatis untuk penjualan dan stok. Lalu metodologi menggunakan framework TOGAF ADM. Dan yang terakhir ada sasaran, integritas sistem internal dengan marketplace Shopee. Selanjutnya adalah architecture vision. Masalah utama yang ada adalah stok produk sering tercampur sehingga bisa membuat bingung karena pencatatan dilakukan secara manual. Maka solusi yang ada adalah sistem pencatatan akan diintegrasikan yang otomatis akan mengurangi stok pada saat penjualan tercatat. Targetnya adalah proses produksi dan stok menjadi lebih transparan dan terpantau secara real time. Value bisnis yang didapatkan adalah efisiensi waktu pencatatan, meminimalisir kesalahan stok, dan mempercepat respon ke pelanggan. Pada bisnis arsitektur, struktur organisasi Cara Raya yang pertama adalah owner, yang kedua adalah admin dan finance, yang ketiga adalah pembuat produk.
Adapun proses bisnis utama yang dilakukan adalah yang pertama melakukan iklan dan promosi melalui Instagram, Shopee, dan juga WhatsApp. Lalu yang kedua, pemesanan akan masuk melalui Shopee, WhatsApp, dan Instagram. Lalu kemudian admin melakukan pencatatan manual dilakukan di Excel. Kemudian pembuat produk akan melakukan produksi. Lalu yang kelima, produk akan dikemas dan dikirim melalui kurir. Lalu yang keenam, yang terakhir, tidak ada sistem yang mengurangi stok secara otomatis saat pesanan masuk dan dikirim. Application Architecture, aplikasi yang saat ini dijalankan adalah yang pertama Instagram untuk melakukan promosi produk, lalu yang kedua ada WhatsApp untuk melakukan komunikasi pesanan dengan customer, lalu yang ketiga ada Canva untuk melakukan desain, lalu ada Shopee untuk melakukan penjualan online, dan juga Excel untuk melakukan pencatatan stok dan keuangan dilakukan masih dengan manual. Lalu kebutuhan yang pertama adalah sistem pencatatan yang terpusat, lalu yang kedua adalah otomatisasi pengurangan stok pada saat ada pesanan, lalu yang terakhir adalah integrasi dengan Shopee agar order tercatat secara otomatis. Pada data architecture, data utama yang saat ini adalah yang pertama data produk, mencakup nama, kode, dan juga harga stok. Lalu yang kedua ada data pelanggan, yang ketiga ada data pesanan, mencakup tanggal, jumlah, dan status. Lalu yang terakhir adalah data keuangan. Yang saat ini dilakukan adalah data tersebar di WhatsApp, Shopee, dan juga Excel. Rencana yang akan dilakukan adalah semua data akan dikelola di satu sistem, misalnya akan dilakukan di Google Sheets dengan automatization atau sistem sederhana berbasis web, lalu update stok otomatis setiap ada pesanan masuk. Application Architecture. Di UMKM Carara kita menggunakan 5 aplikasi. Yang pertama ada Instagram, yaitu untuk penggunaan promosi produk. Yang kedua ada WhatsApp untuk berkomunikasi pesanan dengan konsumen. Yang ketiga ada Canva untuk visual dan konten. Yang keempat ada Shopee untuk penjualan online untuk produk Carara. Yang kelima ada Excel untuk pencatatan stok dan keuangan, dan itu masih manual. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur adalah gambaran atau rancangan tentang infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dan sistem bisnis. Dalam bisnis Carara ada 4 aplikasi yang dibutuhkan. Yang satu ada perangkat. Nah, perangkat ini kita menggunakan laptop dan smartphone. Yang kedua ada akses aplikasi online. Kita menggunakan Shopee, WhatsApp, dan Instagram. Yang ketiga ada teknologi yang dibutuhkan, sistem berbasis cloud atau Google Sheet. Yang keempat ada integrasi yang dibutuhkan, integrasi API, Shopee, dan plugin otomatis. Selanjutnya opportunities and solution. Yang pertama kita menggunakan Google Sheet dan aplikasi script untuk pencatatan otomatis. Yang kedua menggunakan sistem ringan seperti Odoo online, versi inventory, dan sales. Yang terakhir, integrasi Shopee melalui 3D party tool seperti Order Legend, API Shopee, dan plugin. Selanjutnya yaitu migration planning atau rencana migrasi. Langkah pertama yaitu menyusun database produk dan stok awal. Kemudian dari database tersebut kita bangun sebuah sistem pencatatannya. Kemudian langkah ketiga kita lakukan uji coba untuk 10 order pertama. Setelah uji coba berhasil, kita bisa lanjut ke langkah yang keempat, yaitu sinkronisasi dengan aplikasi Shopee. Dan setelah kita melakukan sinkronisasi, lanjut ke langkah kelima, yaitu melakukan evaluasi dan pelatihan untuk admin. Implementation governance. Di sini, owner akan menjadi penanggung jawab pada implementasinya. Kemudian admin diberi pelatihan penggunaan sistem yang baru. Kemudian dilakukan juga peninjauan setiap bulan untuk evaluasi data dan akurasi stok. Jadi untuk kesimpulannya, perencanaan arsitektur enterprise UMKM Carara dengan metode TOGAF ADM dilakukan untuk mengatasi masalah pencatatan manual dan kurangnya integrasi antar divisi. Melalui tahapan TOGAF, UMKM membangun sistem digital yang terstruktur, seperti pencatatan otomatis, berbasis Google Sheet, dan integrasi dengan Shopee. Solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kesiapan UMKM dalam bersaing di
dalam era digital pada saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.